Dikutip dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45. Versi The Message. Kamu telah mendengar hukum lama yang tertulis, kasihilah sesamamu, dan makna tidak tertulis yang menyertainya. Bencilah musuhmu. Aku menentang hal itu. Aku berkata kepadamu agar engkau mengasihi musuh-musuhmu. Biarkanlah mereka memunculkan hal terbaik dalam diri Anda, bukan yang terburuk. Ketika seseorang membuat Anda susah, tanggapilah dengan semangat doa. Oleh karena itulah diri Anda yang sebenarnya, diri Anda yang diciptakan Allah. Inilah yang dilakukan Allah. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya kepada setiap orang. Perkataan Yesus yang dikutip dari Matius pasalnya yang kelima ayat 43 sampai dengan 45 versi The Message. Kisah iman hari ini diambil dari kisah Nikolai Kamara, Uni Soviet, pada tahun 1970-an. Firman terhebat. Orang-orang macam apa ini? Nikolai Kamara berdecak kagum. Mereka menunjukkan sukacita selagi menderita. Mereka bernyanyi pada masa-masa yang gelap. Ketika mereka memiliki sepotong roti, mereka membaginya dengan orang lain yang tak memiliki apapun. Tiap pagi dan petang mereka melipat tangan dan berbicara kepada seseorang yang tidak dipedulikan orang lain. Selagi mereka melakukannya, wajah mereka tampak berseri-seri. Selama beberapa bulan, Kamara memperhatikan orang-orang Kristen yang berada satu sel dengannya di penjara komunis. Tidak seperti orang percaya yang berada di penjara karena menolak menyangkal iman mereka kepada Yesus. Kamara berada di penjara karena kejahatan lain yang dilakukannya. Dia ditahan karena perampokan. Dia telah dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Dia menjelaskan dirinya sendiri sebagai seorang manusia tanpa hati nurani. Suatu hari, dua orang Kristiani duduk bersama Kamara. Dia menceritakan kisah sedih kehidupannya dan mengakhirinya dengan berkata, "Aku orang yang terhilang." Salah satu dari orang Kristiani itu bertanya kepada Kamara, misalkan seorang kehilangan cincin emasnya, berapa nilai cincin itu ketika hilang? Pertanyaan bodoh, balas Kamara. Cincin emas adalah cincin emas. Kamu kehilangan, tetapi orang lain akan mendapatkannya. Jadi berapa nilai manusia yang hilang itu? Tanya orang Kristiani itu. Dia melanjutkan berkata, untuk menjawab pertanyaannya sendiri, seorang manusia yang terhilang, bahkan seorang yang adalah pencuri, penzina, ataupun pembunuh, dia tetap memiliki nilai seorang manusia. Dia memiliki nilai sedemikian rupa sehingga Allah meninggalkan surga bagi dia dan mati baginya di kayu salib demi menyelamatkannya. Kamara mengerti. Orang Kristiani itu berkata kepada perampok itu, Allah mengasihimu. Engkau sangat berharga baginya. Ketika Yesus bertemu pemabuk, perampok, pelacur, atau orang lain yang melakukan dosa-dosa besar, dia tidak pernah bertanya kepada mereka dosa apa yang telah mereka perbuat. Sebaliknya dia berkata, bersukacitalah, dosamu telah diampuni. Aku pun memberitahumu, Kamara, dosamu telah diampuni karena Yesus mati bagi kamu. Kamu hanya perlu percaya. Kamara menjadi seorang Kristiani. Ketika dia menyelesaikan masa tahanannya,
dan dibebaskan, dia bergabung dengan gereja bawah tanah, meskipun itu tetap berada di bawah ancaman KGB, polisi rahasia Uni Soviet. Dia menjadi anggota yang setia di gereja setempat. Beberapa waktu kemudian, pendeta gereja Kamara ditangkap. Para penguasa memukul dan menyiksanya, berharap dia membocorkan nama-nama anggota gerejanya dan memberi informasi yang akan menolong mereka menghentikan pencetakan traktat Injil yang diedarkan di seluruh provinsi mereka. Dia disiksa, tetapi dia sama sekali tidak memberitahu mereka. Jika dia melakukan hal itu, ribuan sesama orang percaya akan ditahan. Setelah pendeta itu dipukul berulang-ulang tanpa berhasil, kepala penyelidik berkata, "Kami tidak akan menyiksa kamu lagi, kami punya cara lain." Mereka menahan Nikolai Kamara. Mereka membawanya ke hadapan pendetanya dan berkata, "Jika kamu tidak memberitahukan rahasia gerejamu, kami akan menyiksa Kamara di depanmu." Si pendeta tidak akan dapat tahan seorang disiksa karenanya. Dia bertanya kepada Kamara, "Apa yang harus aku lakukan?" Kamara berkata kepada pendetanya, "Setialah kepada Yesus dan jangan berkhianat kepadanya. Aku bahagia menderita bagi nama Kristus." Kepala penyelidik berkata, "Kami akan mencungkil mata Kamara." Para penyiksa mengambil sebilah pisau menghampiri Kamara. Pendeta tidak sanggup menanggungnya. Dia berseru kepada Kamara, "Bagaimana aku dapat melihat ini? Kamu akan buta." Kamara menjawab, "Ketika mataku diambil daripadaku, aku akan melihat lebih banyak keindahan dari yang akan aku lihat. Dengan mataku, aku akan melihat juru selamat. Kamu harus tetap setia kepada Kristus sampai akhir." Ketika dia selesai dan mengetahui bahwa pendeta belum memberi mereka informasi yang mereka inginkan, kepala penyelidik berbalik kepada pendeta lagi dan berkata, "Jika engkau tidak mengkhianati gerejamu, kami akan memotong lidah Kamara." Dalam keputusasaan, pendeta berseru, "Apa yang harus aku lakukan?" Kata-kata terakhir Kamara adalah, "Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Aku telah mengatakan perkataan terhebat yang dapat aku katakan. Sekarang jika engkau menghendaki, engkau dapat memotong lidahku." Kamara meninggal dengan mati martir. Sebuah kutipan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dikutip dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3. Sekian kisah iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.